Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 12 yaitu tentang elektrokimia pada bagian sel volta. Sebelumnya, kalian harus mengetahui dulu kompetensi dasar yang harus dikuasai. Ada dua, yaitu menganalisis proses yang terjadi di dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya, dan merancang sel volta menggunakan bahan di sekitar. Perhatikan peristiwa berikut ini. Peristiwa yang pertama ada rangkaian dari buah yang dia dapat menyalakan listrik. Di sini ditandai dengan nyala lampu. Kemudian pada peristiwa yang kedua itu adalah proses penyepuhan logam tembaga. Pada peristiwa di atas terjadi perubahan dari reaksi kimia menghasilkan energi listrik dan energi listrik dia dapat menghasilkan reaksi kimia. Peristiwa di atas dipelajari dalam cabang ilmu kimia yaitu elektrokimia. Apa yang dimaksud dengan elektrokimia? Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang membahas hubungan antara reaksi redoks dengan energi listrik. Terdapat dua macam sel elektrokimia, yang pertama adalah sel volta dan yang kedua adalah elektrolisis. Di sini kita akan membahas mengenai sel volta. Sebelumnya kalian harus tahu dulu perbedaan antara sel volta dan elektrolisis. Sel volta mengubah energi kimia menghasilkan energi listrik. Jadi dari energi kimia atau reaksi kimia akan menghasilkan energi listrik, di mana energi listrik yang dihasilkan terjadi karena adanya reaksi redoks spontan. Sedangkan pada sel elektrolisis, energi listrik diubah menjadi energi kimia. Artinya, energi kimia akan terjadi atau reaksi kimia akan terjadi apabila ada energi listrik. Elektrolisis terjadi pada reaksi redoks yang tidak spontan, sehingga membutuhkan bantuan dari energi listrik agar reaksi berlangsung. Elektroda pada sel volta atau kutub-kutub yang ada pada sel volta adalah kutub positifnya itu adalah katoda dan kutub negatifnya adalah anoda. Jadi kita bisa singkat menggunakan singkatan KAPAN, katoda positif dan anoda negatif. Sedangkan kebalikannya untuk elektrolisis itu adalah katoda negatif dan anoda negatif. Kita bisa singkat dengan singkatan KNAP. Persamaannya pada sel volta dan sel elektrolisis, di katoda sama-sama mengalami reaksi reduksi dan di anoda sama-sama mengalami reaksi oksidasi. Kalian ingat kembali pengertian dari reaksi reduksi dan pengertian dari reaksi oksidasi. Ini bisa kita singkat dengan singkatan yaitu CARED anox. Berikut akan kita pelajari mengenai rangkaian dari sel volta. Ini adalah gambar dari rangkaian sel volta. Jadi sel volta itu terdiri atas dua wadah yang dia berisi dua larutan elektrolit. Kemudian masing-masing wadah itu dimasukkan elektroda, terdapat elektroda positif dan elektroda negatif. Kalian ingat, elektroda positif itu adalah katoda dan elektroda negatif itu adalah anodanya. Nah, di sini masing-masing elektroda itu dihubungkan dengan sebuah penghubung berupa kabel dan dihubungkan dengan alat ukur listrik. Di sini akan tertera atau dia bisa mengukur ternyata ada arus listrik yang dihasilkan. Aliran elektron itu berasal dari kutub negatif ke kutub positif, dari anoda menuju katoda, sedangkan arus listrik itu dari katoda menuju ke anoda. Masing-masing larutan ini dihubungkan dengan jembatan garam. Jadi jembatan garam di sini berupa pipa U yang menghubungkan kedua larutan. Jadi kita lihat ternyata sel volta terdiri atas dua elektroda, kapan katoda positif, anoda negatif. Elektron mengalir dari negatif ke positif, negatifnya anoda berarti dari anoda ke katoda, sedangkan arus sebaliknya dari katoda ke anoda. Pada sel volta terdapat jembatan garam, fungsinya adalah untuk menetralkan kelebihan muatan pada kedua larutan. Di katoda terjadi reaksi reduksi atau pengendapan, dan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Nanti anodanya akan larut menghasilkan ion. Ingat, CARED anox. Kemudian kita akan mempelajari mengenai deret volta. Deret volta adalah urutan logam-logam ya, ditambah dengan hidrogen berdasarkan kenaikan potensial elektroda standarnya. Jadi hidrogennya ini dijadikan sebagai standar dalam menentukan potensial reduksi atau potensial elektrodanya.
Berikut ada radiat volta dari Li, litium, KBACANA, MgAl, Mn, Zn, CrFeNi, Sn, Pb, HCu, HgAg, PtAu. Untuk memudahkan kalian dalam menghafalkan deret volta ini, kalian bisa menggunakan jembatan keledai. Jembatan keledai bisa kalian bikin sendiri menggunakan kalimat-kalimat yang lucu, yang menarik agar lebih mudah dihafal. Deret volta didasarkan pada kenaikan potensial elektroda. Jadi nilai dari potensial elektroda sebelah kiri itu paling kecil dan sebelah kanan itu paling besar. Potensial elektroda disimbolkan dengan E0. Semakin kiri semakin negatif dan semakin kanan semakin positif. Dengan batasnya adalah H. H itu potensial elektrodanya adalah 0. Sebelah kiri, logam yang berada di sebelah kiri merupakan reduktor yang semakin kuat. Kenapa reduktor? Karena sebelah kiri itu mengalami oksidasi dan yang sebelah kanan itu mengalami reduksi. Di sini potensial elektroda juga disebut dengan potensial reduksi ya. Jadi yang sebelah kanan itu mudah mengalami reduksi atau disebut dengan oksidator kuat. Anoda terdapat di sebelah kiri dan katoda di sebelah kanan karena anoda mengalami oksidasi, yang mudah mengalami oksidasi di ruas kiri, dan katoda mudah mengalami reduksi ada di sebelah kanan. Jadi apabila kita membandingkan dua logam ini, kita bisa menentukan mana yang jadi katoda dan mana yang jadi anoda. Sebagai contoh, di sini saya mengambil ada besi dengan timah ya, Fe dan Sn, maka yang jadi katodanya adalah yang Sn yang di sebelah kanan dan yang jadi anodanya adalah besi yang di sebelah kiri. Tetapi jika kita membandingkan besi dengan seng, maka yang jadi katodanya adalah Fe atau besi dan seng yang ada di sebelah kiri sebagai anodanya. Ini adalah daftar dari potensial elektroda standar dan nilainya. Jadi potensial elektroda standar itu sama dengan potensial reduksi karena di sini terjadi reaksi yang menangkap elektron ya. Dari ion menangkap elektron menghasilkan endapan logam dalam bentuk padatan dengan nilai yang sudah tertera di sini berdasarkan hasil percobaan. Demikianlah materi mengenai sel volta, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.